Part kedua, singkat cerita, diperlihatkan seorang mantan sopir Rainbow Taxi bernama Pak Oh datang menemui Pak Jang. Pak Jang senang melihat mantan pegawainya itu. Namun ia segera menyadari bahwa Pak Oh tampak sangat tertekan. Pak Oh mengaku membutuhkan uang tunai sebesar $3.000 secara mendesak. Pak Jang awalnya berniat membantu dengan mentransfer uang tersebut, tetapi Pak Oh bersikeras membutuhkan uang tunai. Mereka akhirnya sepakat bahwa Pak Oh akan datang keesokan pagi untuk mengambilnya. Meski begitu, sikap Pak Oh membuat Pak Jang curiga ada sesuatu yang tidak beres. Di tempat lain, Park Jin An dan Pak Choi sedang mencoba menjual mobil van lama mereka kepada seorang pria. Pria itu mengaku ingin mencoba kendaraan tersebut terlebih dahulu dan berjanji akan membayar setelah kembali. Tanpa curiga, keduanya setuju dan menunggunya dari pagi hingga malam. Tetapi pria itu tidak pernah kembali. Ponselnya pun tidak bisa dihubungi. Saat itu mereka baru menyadari bahwa mereka telah ditipu. Keesokan harinya mereka melaporkan kejadian itu kepada Go-eun agar pelaku bisa dilacak. Kegaduhan itu membuat Pak Jang datang dan saat sedang mendengar penjelasan Jin-un serta Pak Choi, ia menerima telepon dari Pak Oh. Secara tiba-tiba Pak Oh mengatakan bahwa ia tidak lagi membutuhkan uang tersebut. Perubahan sikap yang mendadak membuat Pak Jang semakin curiga sehingga ia memutuskan untuk mengunjungi rumah Pak Oh. Di sana ia bertemu putri Pak Oh. Gadis itu menjelaskan bahwa ayahnya mengalami kecelakaan saat mengemudikan taksi pribadi hingga tangannya patah dan harus dirawat di rumah sakit. Ia juga mengaku bahwa ayahnya berubah akhir-akhir ini dan tidak pernah lagi berbagi cerita. Bahkan ia menemukan berkas perceraian di laci ayahnya dan tidak mengerti alasan di balik keputusan tersebut. Pak Jang yang mendengar hal itu terkejut dan segera ke rumah sakit tempat Pak Oh dirawat. Namun, saat tiba di bangsal, Pak Oh tidak ada di sana. Tempat tidurnya dibiarkan kosong begitu saja. Pak Jang langsung menduga kemungkinan terburuk dan bergegas ke atap rumah sakit. Dugaan itu benar. Pak Oh berdiri di tepi atap dan hendak mengakhiri hidupnya. Pak Jang dengan panik berusaha menenangkan dan meyakinkan Pak Oh bahwa mengakhiri hidup tidak akan menyelesaikan masalah dan hanya akan meninggalkan beban bagi keluarganya. Setelah beberapa saat, Pak Oh akhirnya luluh dan meraih tangan Pak Jang. Ia turun dari tepi atap dan menangis dalam pelukan Pak Jang yang berjanji akan membantunya semampu mungkin. 이리 와요. 내가 도와줄게. Setelah itu, cerita bergeser ke kilas balik yang menjelaskan apa yang sebenarnya dialami Pak Oh. Sebelumnya Pak Oh bekerja di Rainbow Taxi, namun kemudian memutuskan untuk membeli taksi mewah bekas dan bekerja sebagai sopir taksi pribadi. Ia pergi ke sebuah dealer bernama Nobles Motors untuk membeli kendaraan tersebut. Di sana ia bertemu CEO Nobles Motors bernama Cha Byung-jin yang saat itu terlihat sangat meyakinkan. Byung-jin menyebut bahwa harga taksi itu murah karena penjual sebelumnya sedang sakit dan membutuhkan uang cepat sehingga perusahaan memberikan potongan hingga 25%. Pak Oh sempat ragu karena harga terlalu murah. Tetapi keyakinannya kembali setelah melihat gelar dan lisensi hukum milik Byung-jin yang dipajang di dinding. Manajer yang juga menjelaskan skema penjualan mereka, yang mana Pak Oh harus membayar sesuai harga taksi baru, tetapi perusahaan akan mengembalikan sebagian uang itu setiap bulan sebagai cashback, sehingga total pembayarannya akan seimbang. Pak Oh akhirnya setuju dan menandatangani kontrak. Staf Nobles Motors dan manajer yang kemudian menyerahkan kunci taksi tersebut kepadanya. 중고차 파신다는 기사님들 있으면 소개도 좀 부탁합니다. 제가 감사하죠. Kembali ke masa kini, tim Rainbow mulai menganalisis kasus Pak Oh. Go-eun menemukan bahwa Byung-jin memang pernah menjadi pengacara, tetapi dicabut izinnya setelah menabrak seseorang hingga tewas saat mabuk. Pak Choi memperhatikan bahwa meski sudah tidak berhak menyandang profesi itu, Byung-jin tetap memajang gelar dan lisensi hukumnya untuk membuat dirinya terlihat terhormat dan memanipulasi orang lain. Park Jin-eun kemudian mempertanyakan bagian penting dari kasus ini. Jika Pak Oh sudah membeli taksi itu, di mana letak masalah yang sebenarnya? Pak Jang menjelaskan bahwa
masalah utama ada pada lisensi. Lisensi untuk mengemudikan taksi pribadi kelas premium. Jumlahnya sangat terbatas sehingga mendapatkan lisensi baru hampir tidak mungkin. Dalam kasus seperti ini, lisensi milik pemilik lama biasanya dipindahkan kepada pembeli berikutnya. Namun, disinilah masalah muncul. Meski Pak Oh telah mengeluarkan banyak uang untuk membeli mobil dan lisensi tersebut, lisensinya dibatalkan hanya dalam waktu semalam. Cerita kembali menampilkan kilas balik. Setelah membeli taksi mewah dan memulai pekerjaan barunya, kehidupan keluarga Pak Oh awalnya sangat bahagia. Istrinya menyiapkan bekal makan siang untuk hari pertamanya bekerja dan putrinya memberikan semangat. Namun semua berubah ketika ia tiba di tempat parkir dan melihat beberapa petugas pemerintah melepas dan menyita plat nomor mobilnya. Ia diberitahu bahwa lisensinya telah dicabut karena adanya catatan pelanggaran mengemudi dalam keadaan mabuk yang tercatat atas nama pemilik sebelumnya. Sesuatu yang sama sekali tidak ia ketahui. Pak Oh kemudian pergi ke Nobles Motors untuk meminta penjelasan. Namun pihak perusahaan menolak bertanggung jawab dan menyatakan bahwa mereka hanya menjadi perantara antara pemilik lama dan pembeli baru. Mereka menyarankan agar Pak Oh mengurus hal tersebut ke kantor polisi atau kantor pemerintah. Namun, baik kantor polisi maupun petugas pemerintah sama sekali tidak bisa memberikan solusi. Ia hanya dioper dari satu meja ke meja lain tanpa jawaban jelas. Dalam keadaan putus asa, ia menghubungi pemilik lama yang ternyata sudah berada di penjara akibat kasus mabuk dan menyebabkan kecelakaan fatal. Pemilik lama bahkan tidak mampu memberikan kompensasi apapun. Pak Oh kehilangan uangnya, kehilangan lisensinya, dan terjebak dalam masalah hukum karena kesalahan orang lain. Ia merasa semakin terpojok setelah seharian berkeliling mencari pertolongan tanpa hasil. Cerita kembali ke masa kini ketika tim Rainbow mempertanyakan mengapa hukuman tetap jatuh pada Pak Oh, padahal pemilik lama sudah menerima hukuman penjara. Pak Jang menjelaskan bahwa setiap pelanggaran mengemudi dalam keadaan mabuk akan disertai pencabutan lisensi secara permanen. Nobles Motors mengetahui hal ini, akan tetapi tetap membeli lisensi dari pemilik lama sebelum dicabut lalu menjualnya dengan cepat kepada korban lain. Seperti Pak Oh, karena lisensi taksi premium sangat langka dan diminati, mereka tahu siapapun akan tergiur membelinya tanpa banyak curiga. Dalam kasus ini, Pak Oh menjadi korban dari keserakahan Nobles Motors, kelalaian hukum, dan kebingungan birokrasi. Kim Do-gi menambahkan bahwa Nobles Motors memanfaatkan celah hukum untuk menipu orang-orang yang tidak paham prosedur. Namun, tim bertanya-tanya mengapa Pak Oh sampai berniat mengakhiri hidupnya. Kilas balik kembali muncul. Setelah lisensinya dicabut, Pak Oh terpaksa kembali menjadi sopir taksi biasa. Suatu malam ia mendapat kabar bahwa taksi mewah yang sebelumnya ia beli mengalami kecelakaan dan ia diminta membayar biaya perbaikan sebesar $40.000. Ketika ia kembali mendatangi Nobles Motors, para staf perusahaan menyalahkannya dan memaksa ia menanggung biaya tersebut dengan alasan semua sudah tercantum dalam kontrak. Pak Oh baru menyadari bahwa ia hanya diperlihatkan halaman terakhir sebelum menandatangani, sementara banyak klausul merugikan tersembunyi dalam halaman sebelumnya. Saat Pak Oh memprotes Nobles Motors, Byung Jin marah setelah dituduh menggunakan gelar hukum palsu dan menyuruh preman jametnya memukuli Pak Oh. Byung Jin bahkan menginjak tangannya hingga patah. Ternyata tangan yang patah itu bukan akibat kecelakaan kerja, melainkan karena penganiayaan di kantor Nobles Motors. Cerita kembali ke masa kini. Setelah mendengar seluruh kisah tragis itu, tim Rainbow Taxi memutuskan membalasnya dengan cara yang sama licik dan sistematis seperti metode yang digunakan Nobles Motors saat menjebak korban-korbannya. Mereka hanya menunggu persetujuan dari Pak Oh untuk memulai misi. Pak Oh lalu dibawa ke ruang permainan rahasia. Ia menjalani ritual pemilihan misi melalui mesin permainan yang menjelaskan aturan kerja dan kerahasiaan layanan Rainbow Taxi. Setelah berpikir panjang, ia memilih untuk membalas Nobles Motors dan Byung Jin sehingga misi resmi dimulai.
untuk langkah awal. Tim Rainbow Taxi pergi ke depan gedung Nobles Motors. Tanpa disangka, Pak Choi melihat seseorang yang sangat ia kenal, pria yang mencuri mobil van mereka sebelumnya. Pak Choi langsung mengejarnya masuk ke dalam gedung sambil berteriak bahwa dialah orang yang membawa kabur mobil van mereka tanpa membayar. Pak Choi memojokkan pria tersebut yang bernama Doksu untuk menagih pertanggungjawaban. Dulu pria itu pernah melakukan penipuan dengan mobil van bersama Park Jin-eun dan Pak Choi. Namun saat mereka menemuinya, ia berpura-pura tidak tahu apa-apa soal mobil van tersebut. Pak Choi menuntut uangnya kembali, hingga membuat kegaduhan yang menarik perhatian Byung-jin, dan satu jametnya kita panggil saja si Gempal. Doksu segera berpura-pura menjadi korban, seolah Pak Choi menuduhnya tanpa alasan. Si Gempal kemudian mengusir Pak Choi keluar dari gedung Nobles Motor. Pak Choi yang ketakutan segera kabur, membuat Park Jin-an heran karena sebelumnya ia bertekad memberi pelajaran pada para penipu itu. Pak Choi hanya menjawab bahwa tubuh si Gempal terlihat sangat menyeramkan. Tak lama kemudian, Go-eun mengabarkan bahwa ia telah menemukan lokasi taksi pribadi milik Pak Oh. Rupanya taksi itu berada di gedung Nobles Motors. Tim Rainbow pun melihat beberapa preman sedang menyewa taksi tersebut. Mereka menyadari bahwa biaya sewa taksi mewah itu cukup tinggi. Namun bila terjadi kerusakan, seluruh tanggung jawab akan jatuh pada Pak Oh karena taksi itu memakai namanya. Dengan kata lain, Nobles Motors tidak akan menanggung kerugian apapun. Dari situ jelas bahwa Nobles Motors hanya menyewakan mobil pada para kriminal yang tidak mampu membeli kendaraan sendiri. Itulah model bisnis mereka. Karena itu, hal pertama yang harus dilakukan adalah menghapus nama Pak Oh dari lisensi kendaraan tersebut agar ia tidak semakin terjerat masalah. Di sisi lain, para preman itu membawa pergi taksi milik Pak Oh. Tim Rainbow mengikuti mereka dan melihat bagaimana para preman itu mengemudi sembarangan di trotoar, menakut-nakuti pejalan kaki, bahkan memukul seorang anak laki-laki lalu memaksanya meminta maaf sambil mengancamnya untuk mengganti kerusakan mobil. Setelah itu mereka kembali meneror orang lain. Di tengah kekacauan tersebut, Kim Do-gi menghentikan taksi para preman dengan memarkirkan taksinya tepat di depan mereka. Yang mana hal itu tentu membuat para preman itu marah. Tetapi Kim Do-gi tidak peduli dengan itu. Ia sengaja membiarkan mobilnya menghalangi jalan, lalu berjalan pergi. Hingga salah satu preman mengejarnya, namun semua serangannya berhasil dihindari dengan mudah. Kim Do-gi dengan cerdiknya memancing jamet itu masuk ke sebuah gang dan mengalahkannya hingga pingsan. Ketika para preman lain menyusul, para preman menyerang Do-gi dengan pisau. Namun semuanya berhasil ia lumpuhkan. 새끼가 그럼 살리려고 왔겠냐? 도망치기엔 늦었다 이 새끼야. 이거 협박용이 아니라 사람 죽이려고 갖고 다니는구나 너희. 내 생각도 그래. 가도 오지마 이 새끼야. 정리하러 갑시다. Setelah itu, tim Rainbow membawa pergi taksi Pak Oh Go-eun, memeriksa dokumen taksi tersebut dan mengetahui bahwa lisensinya tidak bisa dibatalkan. Satu-satunya cara adalah memindahkan kepemilikan taksi kepada orang lain agar Pak Oh terbebas dari tanggung jawab. Do-gi menyimpulkan bahwa mereka perlu membeli lisensi itu dari Pak Oh dan uangnya akan mereka dapatkan langsung dari Nobles Motors. Sementara itu di kantor Nobles Motors, ada seorang pria polos datang untuk membeli mobil. Manajer yang memanipulasinya dengan kata-kata manis. Di saat bersamaan, Byung-jin menerima kabar dari para preman bahwa taksi sewaan mereka hilang karena seorang sopir taksi memukuli mereka dan membawa kabur mobilnya. Byung-jin tidak percaya dan malah memarahi mereka karena dianggap tidak mampu membayar sewa. Sementara itu, manajer Yu memberitahu Byung-jin bahwa manajer yang berhasil menjebak pembeli baru sehingga Byung-jin ikut menyaksikan prosesnya. Ternyata, manajer yang sudah memaksa pria polos tadi menandatangani kontrak, lalu menuntut deposit $2.000 yang sebelumnya tidak disebutkan. Saat pria itu protes, manajer yang mengancam akan mengenakan biaya pembatalan.
Pria itu menolak dan menuduh mereka penipu lalu hendak pergi. Namun Byung-jin dan si Gempal menghadangnya. Byung-jin memukulinya lalu memaksanya mengakui kesalahan yang tidak pernah ia lakukan. Ia juga mengancam keluarga pria itu yang istrinya sedang hamil 7 bulan. 모르는 게 있으면 질문을 해야지. Pria itu pun ketakutan dan memohon agar keluarganya tidak disakiti. Melihat itu, para pegawai Nobles Motors malah menertawakannya. Pria itu kemudian diseret menuju mobil baru yang dipaksakan kepadanya. Mereka ingin ia membawa pulang mobil itu sebagai hadiah untuk istrinya. Namun ia ragu menerima kunci hingga membuat Byung-jin semakin marah. Saat situasi memanas, sebuah mobil meluncur cepat dan menabrak mobil baru tersebut. Pengendaranya ternyata adalah Kim Do-gi yang berpura-pura bersikap kekanak-kanakan dan seolah tidak sengaja menabrak mobil itu. Tingkahnya membuat Byung-jin semakin murka. Ketika ia melihat kerusakan mobil, Do-gi sengaja menumpahkan kopi panas ke tangan manajer yang hingga kontrak yang ia pegang jatuh. Do-gi kemudian menginjak kontrak itu sampai hancur. Melihat kesempatan itu, pria polos tersebut segera melarikan diri. Byung-jin memaki Do-gi karena merusak transaksi yang menguntungkan. Namun, Do-gi justru menawarkan diri untuk membeli mobil tersebut, sekaligus menanggung biaya perbaikan mobil yang ia tabrak. Seketika sikap semua orang berubah, dan mereka memperlakukannya seperti pelanggan besar. Hingga akhirnya, Do-gi membeli mobil itu. Mobil itu kemudian dikendarai oleh Do-gi. Namun tidak lama setelah berjalan, remnya tiba-tiba tidak berfungsi dan kecepatan mobil berubah-ubah dengan sendirinya. Do-gi berusaha mati-matian mengendalikan kendaraan tersebut agar tidak membahayakan siapapun. Meski begitu, mobil itu akhirnya kehilangan kendali dan menabrak area konstruksi. Singkat cerita, beberapa saat kemudian terlihat Byung-jin berada di sebuah lokasi yang dipenuhi banyak mobil. Ternyata mobil-mobil bekas yang ia jual berasal dari kendaraan yang sebelumnya terendam banjir. Setelah mendapatkannya, Byung-jin membersihkan bagian luar mobil dan memperbaiki sedikit demi sedikit interior mobil yang rusak terkena lumpur agar terlihat layak pakai. Namun pada kenyataannya, seluruh sistem di dalamnya sudah rusak parah. Di waktu yang sama, Kim Do-gi diberitahu oleh Pak Choi dan Park bahwa mobil yang ia kendarai sebelumnya juga merupakan mobil kebanjiran. Hal ini membuat mobil tersebut sangat berbahaya meskipun terlihat tampak baik dari luar. Di sisi lain, Pak Jang mencoba menghibur Pak Oh. Ia meminta Pak Oh untuk pulang dan menemui keluarganya agar tidak terus larut dalam kesedihan. Di sisi lain, Kim Do-gi dan yang lainnya menyadap pembicaraan Byung-jin dan bawahannya. Dari sana mereka mengetahui bahwa Nobles Motors mendapatkan keuntungan 100 kali lipat dari setiap mobil banjir yang mereka jual. Mendengar hal tersebut, Kim Do-gi merasa mereka pantas mendapat balasan berkali-kali lipat. Terlebih lagi, Byung-jin baru saja memesan 7 mobil banjir tambahan. Tanpa menunggu lama, Kim Do-gi pun bertindak. Ia menghajar penjaga dan mengambil alih dokumen mobil-mobil banjir tersebut. Kehilangan dokumen membuat Byung-jin sangat kesal karena tanpa itu, mobil-mobil yang ia dapatkan tidak bisa dioperasikan secara legal. Karena stres, Byung-jin pergi berpesta di bar bersama teman-temannya. Kim Do-gi dan kawan-kawan mengikuti mereka dari belakang. Untuk mengintai lebih dalam, Pak Choi dan Park masuk ke dalam bar lalu memasang kamera tersembunyi. Dari rekaman tersebut, mereka mendengar bahwa Byung-jin berniat menurunkan 3 mobil yang benar-benar tidak layak pakai untuk dijual. Hal itu semakin membuat mereka muak dengan perbuatan Byung-jin. Keesokan harinya, Kim Do-gi kembali ke Nobles Motor untuk membeli mobil lagi. Manajer yang tentu terkejut, tetapi tentu saja senang karena itu berarti lebih banyak uang masuk. 여자친구가 하나 생겼는데 쌈박해요. Kemudian mobil itu diperiksa oleh Pak Choi dan Park. Hasilnya, tetap sama mobil tersebut berbahaya untuk digunakan. Keesokan harinya lagi, Kim Do-gi membeli mobil dari tempat lain. Doksu yang melihat kejadian itu, segera memberitahu Byung-jin dan manajer yang awalnya Byung-jin menganggap hal tersebut bukan masalah. Tetapi keesokan harinya, Kim Do-gi membeli banyak mobil sekaligus dari tempat lain. Ini membuat Byung-jin curiga.
Tidak lama setelah itu, Kim Do-gi kembali lagi ke Nobles Motor untuk membeli mobil bekas dari mereka. Byung-jin menghampirinya dan meminta biaya tambahan. Namun yang membuat mereka terkejut adalah Kim Do-gi menyetujuinya tanpa peduli berapapun biayanya, asalkan ia bisa mendapatkan mobil bekas tersebut. Di malam harinya, Byung-jin dan bawahannya mengikuti Kim Do-gi dari belakang. Setelah sampai di sebuah lokasi, mereka mengintai dari kejauhan. Mereka melihat Kim Do-gi menurunkan semua mobil yang ia beli, kemudian memasukkan kunci-kunci mobil tersebut ke sebuah alat misterius dan mendapatkan uang dari alat itu. Setelah Kim Do-gi pergi, Byung-jin dan bawahannya penasaran apa sebenarnya yang sedang Kim Do-gi lakukan. Keesokan harinya, Kim Do-gi datang kembali. Kali ini Byung-jin dan lainnya langsung menahannya dan memaksa Kim Do-gi menjawab pertanyaan mengenai tujuan membeli mobil bekas dalam jumlah yang banyak. Kim Do-gi menjelaskan bahwa jika ia membeli mobil bekas, ada orang lain yang akan membeli kembali mobil tersebut darinya dengan harga 10% lebih mahal. Dengan membeli banyak mobil, ia bisa mendapatkan keuntungan besar dari transaksi tersebut. Saat itu Byung-jin melihat kontrak yang dibawa Kim Do-gi. Ternyata dalam kontrak tersebut tertulis bahwa Kim Do-gi membutuhkan 70 mobil lagi untuk mencapai targetnya. Mengetahui hal itu, Byung-jin langsung mengajak Kim Do-gi bekerja sama untuk menyediakan 70 mobil tersebut. Namun setelah mengecek jumlah mobil yang tersedia, Byung-jin hanya memiliki 36 mobil. Artinya, ia harus mendapatkan 34 mobil lainnya dalam waktu yang cepat. Sementara itu, Kim Do-gi yang masih pura-pura ditahan meminta Go-eun menyiapkan mobil-mobil yang dibutuhkan Byung-jin. Setelah itu, ia melepaskan diri dari ikatan yang menahannya. Pada saat yang sama, Pak Jang menyalakan keran dan membiarkan air mengalir. Setelah itu, Go-eun membuat sebuah liputan mengenai kawasan Pak Jang yang terkena banjir. Liputan tersebut memamerkan banyak mobil yang tampak rusak terkena banjir. Byung-jin yang melihat tayangan itu langsung tergiur. Tanpa berpikir panjang, ia menghubungi Go-eun dan meminta alamat lokasi tersebut. Malam harinya Byung-jin dan bawahannya mendatangi tempat milik Pak Jang. Mereka memeriksa satu persatu mobil yang ada di sana dan memastikan semuanya memang mobil bekas banjir. Tidak lama setelah itu, Pak Jang keluar dari rumahnya. Lalu dia terkejut karena tidak menyangka Byung-jin mau membeli mobil-mobil tersebut dengan harga yang tinggi. Ia pun memberikan kontrak dan Byung-jin langsung membayarnya di tempat. Setelah transaksi selesai, Pak Jang menanyakan kapan Byung-jin akan membayar biaya tambahan sebesar $500.000 untuk perbaikan mobil. Byung-jin terkejut mendengarnya. Ternyata kesepakatan itu sudah tercantum jelas di kontrak yang baru saja Byung-jin tanda tangani. Merasa ditipu, Byung-jin memerintahkan Gempal untuk maju. Namun, Pak Jang juga memanggil Kim Do-gi untuk maju. Pertarungan pun terjadi dan tentu saja Kim Do-gi menang dengan mudah. Pada saat itu, Byung-jin akhirnya menyadari bahwa sejak awal ia telah masuk ke dalam jebakan Kim Do-gi dan timnya. Lebih parahnya lagi, ternyata kontrak yang ia tanda tangani bukan untuk mobil bekas banjir, melainkan mobil mainan. Sehingga seluruh transaksi yang ia lakukan tidak ada nilainya. Dipenuhi kemarahan dan rasa frustasi, Byung-jin dan bawahannya pergi meninggalkan tempat tersebut. Di tengah perjalanan, Byung-jin semakin kesal dan meminta semua temannya untuk membantunya balas dendam. Namun, Kim Do-gi sudah menunggunya dan memancing mereka hingga akhirnya pengejaran terjadi. Kim Do-gi membawa mereka masuk ke sebuah gedung bawah tanah. Di sana ia menghajar mereka semua, termasuk Byung-jin juga. Byung-jin pun dimasukkan bersama bawahannya di dalam sebuah mobil. Dari luar Kim Do-gi mengatakan bahwa mereka harus mengakui semua perbuatan mereka di hadapan hukum. Namun bukannya menyerah, Byung-jin justru menyalakan mobil itu dan mencoba menabrak Kim Do-gi. Sayangnya mobil tersebut kehilangan kendali dan tidak bisa dihentikan. Saat panik melanda, barulah Byung-jin menyadari bahwa ini adalah pelajaran dari Kim Do-gi untuk merasakan sendiri betapa berbahayanya mengendarai mobil rusak yang pernah mereka jual kepada orang lain. Keesokan harinya, Pak Oh akhirnya kembali ke rumah dan memulai pekerjaannya sebagai sopir taksi sesuai dengan keinginannya. Misi kali ini pun dinyatakan berhasil. Untuk merayakannya, Kim Do-gi dan yang lainnya berkumpul dan makan bersama. 드셔보세요. 왔어요.
Itu dia part kedua dari alur cerita series Taxi Driver season ketiga. Untuk part sebelum dan selanjutnya bisa tonton lewat link yang ada di deskripsi video ini. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe-nya. Saya FJRC Meki pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.